Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan SDT Al-Mukmin TV. Wow, keren. Ya, kali ini kakak akan menjelaskan tentang sandi morse atau cara menghafal sandi morse dengan cepat ya. Masih di materi Pramuka Menggalang oleh Kak Nasrul. Tonton sampai habis ya. Terima kasih. Oke dong. Baik, sandi morse. Sandi morse atau kode morse adalah sistem representasi huruf ya atau angka, tanda baca dan juga sinyal dengan menggunakan kode titik dan juga garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal atau pertanda tertentu yang disepakati penggunaannya di seluruh dunia. Ya, kode Morse diciptakan oleh Samuel F.B. Morse dan juga Alfred Vail pada tahun 1835 ya, atau 1835. Baik, berikutnya pertama kali digunakan kapan sih? Atau kapan pertama kali digunakan? Ya, kode Morse pertama kali digunakan secara luas setelah teknologi radio dan telegrafi berkembang pesat di akhir abad ke-19. Ya, pada awal-awal penggunaannya, kode Morse dipakai untuk pengiriman pesan antara dua tempat yang terpisah jauh dengan menggunakan teknologi radio CV ya, atau constant wave ya, atau gelombang tetap sebelum ditemukannya komunikasi radio dengan suara. Ya, ada nggak sih di antara kalian yang sedang mendengar atau pernah mendengarkan radio? Ya, kalau misalnya belum pernah mendengarkan radio, ya ini kalian mirip dengan mendengarkan radio, suara Kak Chandra. Oke ya, baik. Kemudian, berikutnya, di tahun 1977, kode Morse tidak lagi dipergunakan sebagai modul komunikasi resmi Angkatan Laut Internasional pada tahun 1977 dan diganti dengan sistem GMDSS yang menggunakan satelit, bukannya gelombang radio, tetapi sampai saat ini kode Morse masih aktif digunakan dalam komunikasi jarak jauh antar kapal laut atau menara darat internasional. Di situ, di Anyar itu, ternyata ada menara tinggi banget ya, guys ya. Jadi kalau kalian di atas menara itu, kalian bisa mengirimkan pesan nih menggunakan cahaya ya ke sebuah kapal, ya nggak? Pesannya apa? Kalian bisa kirimkan melalui sandi Morse. Misalkan nih, kalian bertanya kepada kapal itu, dikasih kode dulu ya mungkin ya, biar mereka ngeh ya. Wih, ada kode Morse nih kayaknya nih, gitu kan? Kalau sudah ada kode ya, kalian baru kirimkan pesan ya, pesan kalian. Misalkan nih, halo, kapal dari mana ya, gitu kan. Nah, mungkin dia akan mengirimkan pesan balik, kalian catat apa yang dikirimkan oleh mereka. Iya, kami kapal dari Indonesia, kami adalah Angkatan Laut Indonesia. Keren nih. Oke dia, selamat bertugas ya, kayak gitu ya. Tapi usahakan tidak boleh bermain-main ya, tidak boleh ngeprank gitu ya, dengan kode Morse di mercusuar ini ya, karena nanti berbahaya untuk kapal laut tersebut. Karena memang di pinggir laut Anyar ya, itu rada dangkal ya, jadi takutnya kapalnya malah rusak ya. Baik, kemudian alatnya itu apa saja Kak Chandra atau Kak Arul, Kak Nasrul? Ternyata alat untuk digunakan sebagai kode Morse bisa menggunakan alatnya. Alat ini adalah alat yang bunyi ya, alat bunyi untuk membunyikan kode Morse atau mengirim pesan melalui kode Morse ya, kayak gitu ya. Jadi nanti punya nit kayak gitu ya. Oke. Dan kemudian sebelahnya adalah gambar. Ini biasanya ada di kapal kalau nggak salah ya, di kapal ya, di atas kapal itu ada semacam kayak senter gitu untuk mengirimkan sandi Morse. Luar biasa nih ya. Baik, itu untuk mengirimkan cahaya ya. Baik, berikutnya, tapi kalau misalkan nih Kak, ada alat sederhananya nggak? Ada dong ya, alat sederhananya adalah dengan peluit ya. Kalau kalian misalkan nih teman kalian ada di jarak misalkan 50 meter ya, atau mungkin 100 meter, masih dengar kali ya, 100 meter ya, itu menggunakan peluit untuk mengirimkan pesan ya. Kalau sekarang mungkin menggunakan WhatsApp, tapi kalau WhatsAppnya lagi baterainya habis, ya udah menggunakan sandi Morse, kode Morse ya, daripada kalian jauh-jauh lari. Atau mungkin ada teman kita di seberang sungai ya, dan kita, waduh gimana caranya mengirimkan pesan ke dia ya, ada yang mau minta tolong nih gitu, kayak gitu ya. Dan kalian bisa mengirimkan melalui kode Morse ini, atau dengan menggunakan cahaya juga bisa. Tapi kalau misalnya cahaya itu biasanya digunakan mungkin di malam hari atau di sore hari, jangan digunakan untuk siang hari karena nanti cahayanya kalah dengan cahaya matahari, kayak gitu ya. Oke dong. Kak, kalau misalkan tidak ada senter atau mungkin tidak ada peluit, gimana Kak? Ada alat sederhana lain nggak? Sebenarnya sih kalau menurut kakak tuh bisa juga nih kalian menggunakan siulan atau suitan ya. Misalkan nih
kakak akan menulis atau mengirimkan sandi Morse yang berbunyi apa ya? Yang gampang-gampang aja deh. Apa tuh? A ya? Apa tuh? N ya? Apa lagi? A lagi ya? Ana. Oke deh. Ana, ya udah pokoknya gitu ya. Intinya kalian bisa menggunakan siulan ya. Apalagi misalkan kalian pernah sih nonton film ya, film yang terang-terang gitu ya. Kemudian misalnya nih di malam hari yang gelap itu para pasukan tuh berkomunikasi dengan Morse menggunakan siulan ya atau suitan ya. Oke dong. Baik, berikutnya. Seperti apa sih kodenya? Ya, kodenya yang umum atau yang internasional seperti ini nih ya. Jadi untuk A, kita strip, ya nggak, dan sebagainya. Jadi kalau dihafalkan dari A sampai Z kayak gini ya, ini rada susah nih guys ya. Nah, bagaimana sih caranya atau cara mudahnya untuk menghafalkan sandi Morse atau cara mudah menghafalkan sandi Morse itu bagaimana? Oke, ya ada beberapa cara yang hari ini akan kakak informasikan adalah cara yang seperti ini guys ya. Jadi ada huruf-huruf yang mungkin kalian bisa pisahkan dulu ya. Jadi ada huruf terdiri dari titik ya. EISH ya, EISH. Oke. Ada huruf yang terdiri dari garis TMOKH. Ada huruf yang berlawanan. A berlawanan dengan N ya. U dengan D kayak gitu. Kemudian huruf yang berbalikan atau Y, Q, atau L, F, atau Y, L, Q, F. Ini rada menarik nih guys ya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah huruf yang tidak ada lawannya. Nah, seperti apa sih huruf yang terdiri dari titik? Ya, E adalah titik ya. I titik-titik. S titik-titik-titik ya. H titik-titik-titik. Oke ya. EISH. Paham ya? Paham dong, gampang kan? Kemudian huruf terdiri dari garis ya. TMOKH ya. TMOKH. Coba ini huruf apa nih? Apa? Hah? Ulang ya. Apa? Oh ya, oke ya. Gampang kan? Gampang dong. Kalau ini huruf apa nih? Oh, itu bukan huruf, tapi suara burung yang ada di pinggir kali. Oke ya. Jadi usahakan kita itu bisa lah ya menggunakan sandi Morse ini untuk kalian bisa gunakan untuk mengirimkan pesan yang ada ya. Misalkan kita lagi di balik sebuah tembok ya nggak? Ada sebuah tembok mungkin di tepi desa ya. Kemudian ada teman kalian di balik tembok itu. Waduh, gimana cara ngirim pesannya nih? Nggak ada sinyal lagi. Kalian bisa menggunakan sandi Morse seperti kakak tadi ya. Oke? Bisa balas-balasan. Kalian kalau misalnya nih biar tidak lupa apa yang dikatakan oleh teman kalian bisa catat ya. Apa kira-kira yang dikatakan oleh teman kalian. Oke ya? Baik, berikutnya. Huruf yang berlawanan. Ya, A berlawanan dengan N. A titik strip, N strip titik. U titik strip, D strip titik. V titik strip, B strip titik. W titik strip, G strip titik. P titik strip titik. X strip titik strip. R titik strip titik. K strip titik strip. Paham ya? Gampang kan? Jadi cara menghafalkannya adalah A berlawanan dengan N, U, D, V, B, W, G, P, X, R, K. Nah, untuk sementara kalian hafalkan dulu yang bagian warna hijau ya, atau A, U, V, W, P, R ya. A dulu, kemudian U dulu, insya Allah nanti yang lain hafal ya. Baik, berikutnya huruf yang berbalikan. Y berbalikan dengan Q, L dengan F ya. Y, strip, titik, strip, Q, strip, titik, strip. L, titik, strip, titik, F, titik, strip, titik. Oke? Gampang kan? Y, Q, L, F, Y, Q, L, F, Y, Q, L, F, Y, Q, L, F. Y, Q, L, F, 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 Y, Q, L, Y, Q, L. Jadi kayak tayu ya. Oke, berikutnya. Huruf yang tidak ada lawannya. J, C, Z ya.
bukan JCR ya, bukan ya. JCZ ya. J titik strip strip strip, C strip titik Z strip strip titik. Gampang banget. Kalau J kayak gitu ya, anggap aja itu sebuah hurufnya ya. Titik strip 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 ya. Itu mirip huruf J. Gitu. Kemudian C gampang, strip titik Z strip strip titik. Gampang kan? Oke dong. Baik, latihan. Ini kira-kira apa nih guys ya? Kira-kira apa nih guys? Artinya guys. Kalau yang ini artinya apa? Iya benar P. Apa ini? R ya. Oke, selain ini apa? Titik strip A. Strip strip M. Oke. Titik strip O. Kemudian strip titik strip K. Dan ini adalah A. Oke, pramuka. Y. Nah, ada lagi nih guys, latihan lagi ya, latihan 2. Ini titik apa nih? Apa? EIS ya, S ya. Oke. S U. Oke. Ini apa nih? B. Titik S lagi. C, oke. Titik strip titik apa? Apa ya? R ya. Oke. I dan B. Subscribe. Ya, jangan lupa nih guys, kalau misalkan nih video ini bermanfaat atau YouTube ini bermanfaat untuk kalian ya, usahakan untuk like, subscribe, and comment. Wow, keren. Baiklah, berikutnya ini apa nih? Oke. Buat kalian yang tahu artinya, ya, jangan lupa untuk ketik di komentar kalian. Kalau kalian memang bisa atau kalian seorang pramuka, silahkan ketik di komen ya. Nanti Kak Chandra akan lihat ya hasil dari kalian belajar dengan Kak Chandra ini. Udah, itu saja untuk hari ini. Sampai ketemu di waktu dan gelombang yang tidak berbeda, masih di SDT Al-Mumin TV. Saya Chandra pamit dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.